Semoga lagu dari John Farr ini ya bisa membuat Anda lebih bersemangat dengan drumnya yang lancar. Semoga bisa membuat yang tadi sempat mengantuk sekarang sudah mulai terbangun dan kembali mendengarkan kita di www.radio.com. Masih bersama saya Ruferiadi dan juga narasumber kita Kang Hari Santoso dari Insight Management. Baik, Kang Hari, kalau tadi kita sudah membahas apa sebenarnya perencanaan karir itu. Nah, sekarang kalau manajemen diri itu kaitannya kalau dengan perencanaan karir ini tentu sangat penting, Kang Hari ya. Dan manajemen diri itu seperti apa, Kang Hari? Maksudnya dikaitkan dengan perencanaan karir. Jadi kalau manajemen sendiri kan pengelolaan. Diri adalah diri sendiri, karena setiap diri kita punya banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Satu yang sekarang sedang dimunculkan dalam pendidikan karakter itu bahwa kita memiliki potensi kognitif yang kaitannya adalah dengan pencapaian akademik excellence kan ya, keterhandalan akademik. Nah, orang boleh saja mengatakan bahwa IP tidak terlalu penting. Tetapi kalau IPK itu dicapai dengan usaha, IPK itu merupakan proses perjuangan yang sangat besar, saya pikir ini adalah sebuah upaya bagaimana membangkitkan potensi kognitif yang dimiliki. Sehingga dia tidak cuma memiliki IPK bagus, tetapi memiliki kemampuan berpikir kreatif misalnya. Kemampuan memecahkan persoalan misalnya. Kemudian dia juga kritis dan lain sebagainya. Potensi ini harus dimunculkan, potensi kognitif kita, karena kita sebagai manusia memiliki potensi kognitif. Potensi yang kedua, nah pertanyaannya sederhana, selama 24 jam sehari, waktunya itu digunakan apa saja untuk mengasah kecakapan kognitifnya. Apakah cuma main games, apakah cuma untuk nonton hal-hal yang tidak baik, apakah untuk sekedar melamun dan lain sebagainya. Padahal Tuhan sangat adil memberikan waktu itu kepada semua manusia dalam jumlah yang sama. Kenapa ada manusia yang jadi dan tidak ada? Atau bahkan yang terpuruk dalam kesulitan? Karena memang tidak menggunakan jam itu untuk mengembangkan potensi yang dia punya. Nah, pertama adalah mengembangkan potensi kognitif. Dunia sekolah mendorong anak-anak memiliki potensi kognitif itu. Yang kedua, potensi emosi. Di mana potensi emosi ini seseorang diajari untuk mengenal emosi dirinya. Dia diajari untuk mengenal bagaimana mengelola perasaannya, bagaimana mengelola rasa gembira, bagaimana mengelola rasa sedih, bagaimana mengelola rasa cemas. Potensi ini perlu kita latih. Karena ketika nanti dia di dunia kerja, kalau manajemen dirinya lemah, pada saat perasaan dia cemas, apa yang terjadi ketika melayani pelanggan? Pelanggannya jadi ikut-ikutan cemas gitu karena kecemasannya menular, ya kan? Dia pada saat dia marah misalnya karena dia tidak biasa mengelola, tidak memiliki manajemen diri, pelanggannya, kliennya bisa dimarahi, putus habis semua klien di perusahaan itu, ya kan? Nah, potensi yang ketiga adalah potensi fisik. Apapun itu, fisik mesti sehat. Karena kalau sudah oke lah pinter, emosinya bagus, tapi loro-loron, ya, dunia kerja mana yang mau mempekerjakan karyawan yang sakit-sakitan? Atau kalau dia seorang wirausaha mana yang apa namanya kalau dia sakit-sakitan gitu. Tadi ada kognitif, kemudian ada yang kedua apa namanya? Emosi, ya potensi fisik ya. Saya ya mesti harus tampil bagus, apalagi kalau jadi pembicara terus loyo, ya kan? Kayak mari tukaran itu ya kan. Ya, menurut saya ya selamat datang. Iya, dari UTM. Nanti boleh langsung gabung ya. Boleh langsung gabung nanti. Membahas terkait dengan perencanaan karir melalui. Nah, sampai mana tadi? Sampai tadi kognitif, fisik, emosional. Iya, terus satu potensi spiritual gitu. Jadi apapun itu dalam dunia kerja, potensi spiritual itu dibutuhkan untuk apa? Untuk meningkatkan untuk membentuk etos kerja, untuk membentuk etika universal yang dimiliki para karyawan kita, ya gitu mas. Mungkin kenapa? Emosional dan spiritual ini sangat berbeda. Emosional lebih pada aspek
rasa gitu. Kalau spiritualitas lebih aspek kemampuan seseorang untuk menjadikan transcendental value menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Kalau ilmunya Mbak Nisa kan ego super ego itu, nah super ego itu masuk ke spiritualitas gitu. Nanti biar kita gali lebih dalam tadi. Gitu ya. Ya mahasiswa ini masih ini ya, tentunya ada perbedaan-perbedaan apa yang didapat di fakultasnya masing-masing. Dan yang didapat tentunya ada pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari Kang Hari, mungkin ada pendapat yang bisa disampaikan tadi Kang Hari? Iya, jadi ini mestinya kalau kepingin dekat kamera sebelah sini, kenapa masih di situ? Punya saya malah mati ini ya. Saya coba jadi bingung. Sampai mana tadi? Jadi gini, oke, bahwa di prodi itu mestinya seseorang tidak cuma dapat knowledge ya, tapi juga know itu keterampilan. Nah, palingnya nanti kita tanyakan ke mahasiswa, mungkin ada banyak kasih tidak lagu dulu ya kali ya satu supaya dia si narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu ini prepare, ya kan? Akhirnya yang kelihatannya rambut saya aja di atas ini. Matikan. Kacau banget.